Shalom anak-anak. Masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia dan kondisi astronomis negara Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikanlah gambar peta negara Indonesia. Ini adalah peta negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Jika kita lihat peta Indonesia, negara Indonesia ini tampak banyak wilayahnya dan sangat luas, terbagi menjadi beberapa pulau-pulau, bahkan beribu-ribu pulau anak-anak. Lebih dari 13.000 pulau yang ada di negara Indonesia yang berjajar. Pulau-pulau tersebut berjajar dari Sabang sampai Merauke. Kota Sabang adalah kota yang terletak di ujung Pulau Sumatera, sedangkan Kota Merauke adalah kota yang terletak di wilayah Pulau Papua. Kalau kita amati peta Indonesia, di sini banyak yang berwarna biru. Nah, warna biru ini pada peta menunjukkan wilayah perairan. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan, sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Tidak hanya wilayahnya yang berupa lautan anak-anak, tetapi sebagian besar penduduknya juga bermata pencarian sebagai petani, sehingga disebut sebagai negara agraris. Juga disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Berikut, Indonesia memiliki letak astronomis dan geografis. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Indonesia terletak di benua antara benua Australia dan benua Asia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang. Ada lintang utara dan ada juga lintang selatan. Dan garis bujur, ada bujur timur dan ada juga bujur. Tadi adalah garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis horizontal. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, dan garis lintang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis bujur yang vertikal atau tegak merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur timur yang membentang di permukaan bumi dari atas sampai ke bawah. Geografisnya, berdasarkan Indonesia berbatasan dengan sebelah utara dari negara Indonesia adalah negara Malaysia, negara Singapura, negara Filipina, negara Brunei Darussalam, juga
Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah timur, negara Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan benua Australia serta Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Nah, untuk Indonesia ini tadi terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada beberapa pulau besar di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini memiliki luas 473.481 km persegi. Pulau Sumatera berbatasan untuk batas darat, sebelah utara Malaysia dan Brunei Darussalam, sebelah timur Pulau Sulawesi, sebelah baratnya tidak ada, tetapi untuk sebelah selatan ada Pulau Jawa. Untuk batas laut, sebelah utara Laut Cina Selatan, sebelah timur Selat Makassar, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah selatan ada Selat Sunda dan juga Laut Jawa. Selat Sunda di sini menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jadi selat itu Selat Sunda terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian untuk contoh penampakan alam yang ada di sini ada Gunung Kerinci, Danau Toba, Sungai Musi, dan masih banyak lagi. Nah, Danau Toba ini terletak di mana, anak-anak? Ya, betul sekali. Danau Toba itu terletak di Sumatera Utara. Kemudian berikutnya ada Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat, Pulau Kalimantan ini terlihat besar ya, anak-anak. Nah, Pulau Kalimantan di sini itu adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau paling besar ya. Luas wilayahnya 743.330 km persegi. Nah, wilayah Pulau Kalimantan ini berbatasan darat dengan sebelah utara Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Pulau Makassar, sebelah barat Pulau Sumatera, dan sebelah selatan Pulau Jawa. Sedangkan untuk batas lautnya sebelah utara Teluk Benggala, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah selatan Laut Jawa. Contoh penampakan alam yang ada di Pulau Kalimantan itu ada Pasir Putih, Sungai Kapuas, Bukit Langgara, dataran rendah Ketapang, dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi. Kemudian ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini luasnya 174.600 km persegi. Berbatasan darat dengan sebelah utara Filipina, sebelah timur Kepulauan Maluku, sebelah barat Pulau Kalimantan, dan sebelah selatan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sedangkan batas lautnya sebelah utara Laut Sulawesi, timur Laut Maluku, sebelah barat Selat Makassar, dan sebelah selatan Laut Flores. Untuk contoh penampakan alam yang ada di sini ada Pantai Losari, Gunung Awu, Sungai Palu, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Berikutnya ada Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa di sini, nah yang kita tinggali saat ini ya itu ada di Pulau Jawa. Luasnya 128.297 km persegi. Batas daratnya sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah timur Pulau Bali, sebelah barat Pulau Sumatera, dan sebelah selatan benua Australia. Sedangkan untuk batas lautnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Selat Sunda, sebelah timur Selat Bali. Selat Bali ini menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali ya, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian sebelah barat ada Selat Sunda menghubungkan Jawa dengan Sumatera, dan sebelah selatan ada Samudra Hindia.
Sedangkan untuk contoh penampakan alamnya yang ada Gunung Merapi. Gunung Merapi terdapat di mana? Ya, Gunung Merapi ada di Jawa Tengah ya. Gunung Merbabu juga ada di Jawa Tengah, ada di Salatiga ya. Kemudian ada dataran tinggi Dieng dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Berikutnya ada Pulau Papua. Nah, Pulau Papua di sini luasnya 319.036 km persegi. Nah, ini setelah Pulau Kalimantan itu yang besar di Indonesia itu adalah Pulau Papua ya. Jadi Kalimantan dengan Papua itu lebih besar, yang lebih luas yang Kalimantan, bukan Papua. Kemudian untuk batas daratnya ada sebelah utara tidak berbatasan langsung dengan darat, tetapi dengan batasan langsung dengan laut. Sebelah timur Papua Nugini, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan selatan benua Australia. Untuk batas laut, sebelah utara ada Samudra Pasifik, sebelah timur tidak berbatasan dengan batas laut, sedangkan sebelah barat Samudra Hindia dan sebelah selatan Laut Arafuru. Contoh penampakan alam yang ada Puncak Jaya, Gunung Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya, dan juga Raja Ampat, dan masih banyak lagi. Nah, kondisi wilayah Indonesia berdasarkan geografisnya tadi sudah dijelaskan di awal ya sama Bu Ati ya. Negara Indonesia itu disebut memiliki sebutan sebagai negara agraris karena penduduknya memiliki mata pencaharian bercocok tanam ya. Selain itu juga disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa karena hutan Indonesia yang hijau jika dilihat dari atas. Nah, itu menyebabkan Indonesia diberi julukan Zamrud Khatulistiwa. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu disebut juga garis ekuador, anak-anak ya, yaitu garis yang membagi belahan bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Nah, negara Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau di dunia, letaknya kota yang dilalui oleh garis 0 derajat adalah kota Greenwich ya. Karena letaknya di antara garis khatulistiwa, sehingga negara Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca di suatu lokasi di bumi atau planet lain dalam jangka waktu yang lama, itu yang dimaksud iklim. Sedangkan cuaca merupakan keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari di tempat tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Negara Indonesia memiliki 3 iklim. Ya, iklim musim yaitu iklim muson terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin musim barat menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan, sedangkan angin musim timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Iklim tropis atau iklim laut Indonesia terletak di dekat garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau biasa disebut dengan iklim panas. Iklim laut ya, yang ketiga iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas, sehingga hal ini mengakibatkan tingginya penguapan air laut
menjadi udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Indonesia dibagi menjadi 3 bagian zona waktu, yaitu zona waktu Indonesia bagian barat yang kita sebut WIB. WIB ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Juga memiliki waktu Indonesia Tengah atau yang disebut sebagai WITA. Daerah yang termasuk waktu Indonesia Tengah adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga yaitu waktu Indonesia Timur yang disingkat dengan WIT. Daerah yang termasuk WIT adalah Maluku dan Pulau Papua. Antara 3 zona waktu tersebut, Indonesia memiliki perbedaan waktu dari Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah terpaut 1 jam. Dari Indonesia Tengah ke Indonesia Timur terpaut 1 jam juga. Kalau dari Indonesia Barat langsung ke Indonesia Timur terpautnya berarti berapa jam anak-anak? 2 jam. Ya, contohnya di Kota Kudus. Kota Kudus itu termasuk wilayah Indonesia Barat, anak-anak. Ya, sama seperti Jakarta, sama seperti Semarang. Jika di Kudus itu pukul 9, maka di Bali itu termasuk wilayah Indonesia Tengah. Jadi ditambah 1 jam. Di Bali akan menjadi pukul 10. Ya, kemudian kalau dari WIB ke WIT tadi 2 jam, kalau di Kudus pukul 9 berarti di Maluku pukul berapa? Ya, berarti tinggal ditambah 2, berarti pukul 11. Nah, berikutnya karena Indonesia ini luas sekali dan dilalui oleh garis khatulistiwa tadi, maka di sini Indonesia memiliki persebaran flora dan fauna. Nah, yang pertama itu ada tipe Asiatis. Asiatis ini di bagian Indonesia bagian barat, yaitu Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kemudian peralihan itu di tengah, Indonesia Tengah, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kemudian Australis itu di Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Kemudian antara Asiatis dan peralihan itu dibatasi oleh garis Wallace, pemisah bagian barat dan tengah. Sedangkan tipe peralihan dengan Australis itu dipisahkan oleh garis Weber, pemisah bagian timur dan tengah. Nah, contoh flora itu tanaman ya. Di masing-masing bagian beberapa contoh di Asiatis ada hutan hujan tropis. Kalau kita ke daerah Sumatera, Kalimantan itu akan kita jumpai banyak hutan itu hutan hujan tropis. Kemudian tipe peralihan, contohnya pohon cendana, anggrek, dan juga ada kayu hitam atau eboni. Untuk tipe Australis ada kayu besi, cemara, kayu kenari hitam, dan juga merbau darat. Sedangkan fauna atau hewan di masing-masing daerah, contohnya di Asiatis ada orangutan, gajah, harimau, dan juga bekantan. Dan masih banyak lagi ya, nanti anak-anak bisa mencari. Kemudian di tipe peralihan ada anoa, babi rusa, burung maleo, tapir, tarsius, dan juga
Julang Sulawesi. Nah, anak-anak nanti untuk hewan yang lain bisa melihat dari buku atau dari sumber yang lain ya. Kemudian Australis. Australis salah satunya adalah burung cendrawasih. Dan selain zona waktu dan juga persebaran flora dan fauna, juga ada persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera ada Aceh, Gayo, Batak Toba, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan juga Melayu. Sedangkan di Jawa ada Jawa, Sunda, Betawi, Tengger, Baduy, dan Madura. Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Kayau, Kapuas, Melayu, Pontianak, dan Bugis. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara ada Bali, Sasak, Bima, Rote, Sumba, Manggarai, dan Flores. Untuk di Pulau Sulawesi ada Makassar, Bugis, Toraja, Minahasa, Mandar, dan Talaut. Sedangkan di Maluku ada Alune, Ambon, Buru, Naulu, Ternate, Tidore, Kei. Dan juga di Papua ada Asmat, Dani, Sentani, Ambai, Tobati, Biak. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang letak kondisi wilayah di Indonesia. Nah, supaya lebih jelasnya anak-anak bisa latihan soal mengerjakan halaman 7 sampai dengan 8 bagian A dan B. Anak-anak, Tuhan memberkati.